ya, keluar atau tidak keluar, dia wajib mandi. Nih usia tua nih, kadang-kadang mohon maaf ya, susah untuk keluar. Apapun ilmu Pak ya, supaya jelas, susah untuk keluar. Tapi kalau kita gelap, sebatas helmnya aja tuh, ya, maka wajib mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kita hormati Ketua PKN Masjid Muhajirin beserta jajarannya, Ketua RW 13 beserta jajarannya, Akhirul Kiram Al-Ustaz Haji Nunu Zakaria, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak, rekan-rekan sejawat, jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis dari Sahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, annahu qad mata ibnun li Abi Talha min Ummi Sulaimin faqalat la yuhaddisuhu illa ana falamma qarrabat ilaihi asya'ahu fa'akala wa syariba thumma tasannafat lahu ahsana ma tatasanna'u qabla dhalik wa waqa biha falamma ra'athu qad syabi'a wa asaba faqalat ya Aba Talha ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin fatalabu ariyatahum lahum ayyamna'uhum qala la qala fahtasib ibnaka faghadibu fa'ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhbaruhu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu lakuma fi lailatikuma atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan kitab usul juga ada, di Sahih Tirmidzi juga ada. Hadis ini sangat dikenal. Artinya kronologi begini, telah meninggal dunia anak dari Abi Talha dan Ummi Sulaim, jadi anak di balita, meninggal dunia. Suaminya lagi nyari obat, kemudian meninggal dunia. Lalu istrinya berkata pada saudara-saudaranya ini, ya, tidak boleh ada satupun yang bercerita perkara ini kepada suamiku. Jenazah digeser di kamar sebelah tuh ya. Ummu Sulaim wanti-wanti jangan ada yang cerita ngomong satu orang pun di depan suami saya perkara anaknya. Pulang, tuh kan? Suaminya nih, gimana keadaan kita? Kata istrinya, sudah dalam keadaan tenang. Pikiran lakinya tuh, oh tenang, udah sembuh ya. Lalu istrinya ini kemudian selepas sholat isya tuh nyiapin makanan, minuman, wah yang lezat dah, ya.
sate, ada gulai, ada soto tuh, ya. Kasih minumannya STMJ, susu telur baru jahit, ya. Wah, pulangnya begitu tuh, disuguhin makanan minuman yang enak-enak. Dan yang lebih hebat lagi, istrinya ini kemudian berpakaian yang seksi, Pak. Pakaian yang seksi yang memancing gairah. Karena dia tahu, kalau Bapak baca kitab Qudul Lujai karya Syekh An-Nawawi itu, ya, kalau istri meminta duluan tuh, ya, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang pergi haji. Oh. Jadi makanan yang lezat-lezat ini dan pakaian seronok ini memberikan isyarat, Pak. Kayak kita lah, kalau saya bilang isyaratnya begini, Pak. Pulang ngaji tuh, ya, malam Jumat misalnya tuh, saya biasa batuk 3 kali, Pak. Nah, gitu. Batuk tuh 3 kali. Udah tahu sih, Pak. Kalau batuk sekali, teh manis. Nah, gitu ya. Kalau batuk 2 kali, kopi pahit. Keluar kan? Tapi kalau 3 kali, nah udah ada tuh, ya, jadwal. Tadi saya bilang, sebentar Pak, anak-anak belum tidur. Gitu, Pak. Merasa jadi ustadz kan kalau menunggu ini paling gak enak, Pak, ya. Ini malam Jumat, itu saya baca Yasin aja. Sambil Yasin tuh yang kecil bukan, saya baca Yasin. Silakan, Pak, udah tidur. Shadaqallahul Azim. Macam-macam orang ngasih tanda tuh, Pak. Ada yang piring tereng gitu ya. Kalau Bapak kurang tahu saya gimana caranya, ya. Ada, mesti ada, ya. Ngasih kode tuh, ya. Kalau saya batuk biasanya begitu, ya. Udah tahu dah tuh. Lah, Ummu Sulaim juga begitu, ngasih tanda tuh, ya. Dengan makanan yang lezat, minuman yang lezat, tuh, pakaian yang serenok, dan kemudian suaminya nih Pak tergoda dan lalu dia kemudian berhubungan. Selesai itu dia beres, kemudian Ummu Sulaim berkata setelah melihat suaminya merasa puas, Pak, ya, karena pelayanan yang jarang terjadi. Dia merasa puas, setelah merasa puas lalu istrinya ngomong, ya Bapak, baik suami, bagaimana pendapat jika seseorang meminjam barang dari saudaranya, ya, untuk digunakan tuh sampai batas waktu tertentu, si pemilik barang itu meminta kembali barang yang dipinjamkan. Apakah boleh dia kita menahan barang itu? Kata saudara, tidak boleh. Karena itu bukan barang milik kita. Harus diberikan kepadanya. Setelah mendengar jawaban itu, kata Ummu Sulaim, wahai Abu Thalha, sesungguhnya anak kita, ya, telah diambil oleh pemiliknya. Apa maksud kamu? Dia telah meninggal dunia dan jenazahnya ada di kamar sebelah. Abu Thalha mendengar begitu, Pak, barusan habis puas tuh, ya, marah. Wah, fagodibu, marah. Kamu, ya, dia bilang teganya. Wah, gitu. Luar biasa. Kamu bisa begitu, ya, membiarkan saya dalam keadaan gairah sementara anak kita dalam keadaan musibah. Malam itu dia lari, Pak, pergi, datang pada Rasulullah SAW dan mengadukan perkaranya, Pak, persoalan
diceritakan kepada Rasulullah begini. Apa jawab Rasulullah? Ya Aba Talha, barakallahu lahuma fi lailatikuma. Ketahuilah wahai Abu Talha, sesungguhnya Allah telah memberikan keberkahan kepada dirimu dan istrimu, dan malam ini malam penuh keberkahan bagi kedua kalian. Jadi justru Allah memberikan keberkahan kepada kedua. Kita nih ya kadang-kadang berpikir lain, berjauhan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Ternyata kalau kita mendapatkan musibah lalu bisa memberikan kesenangan tuh. Dulu kita sering takziah ya. Takziah dari kata azan. Itu maknanya memberikan hiburan kepada orang yang sedang berduka atau memberikan kesabaran. Lah Abu Thalib tahu tentang hukum itu, sehingga dia perlu memberikan hiburan kepada orang yang berduka ini dengan mengajak tuh. Tadi saya terangkan dalam kitab Uqudul Lujain, nanti Bapak cari ya, karya Syekh Nawawi itu. Di sana diceritakan tentang rincian ganjaran orang yang mengajak berhubungan tuh. Pahalanya sama seperti orang pergi haji. Kalau nggak ngajak, ya pasif. Pahalanya seperti orang pergi umroh. Besar. Kalau mencium saja tuh. Malam itu mungkin kita semangat pengen mencium misalnya, itu sama dengan kita menghatamkan Quran. Jadi kalau bapak misalnya pulang haji ini pulang ke rumah, menghatam Quran ya, gimana caranya? Jadi kata Pak Ustaz harus mencium mama kalau menghatam Quran boleh. Pengen hatam Quran, nah gitu ya. Atau misalnya menyisir rambut tuh, ambil sisir, rambut istri kita disisirin tuh. Atau sebaliknya, kata Syekh Nawawi, itu setiap lembar rambut yang disisir atau jenggot misalnya atau kumis, itu sama seseorang telah menanam pohon kurma di akhirat. Jadi kalau sekarang bapak nggak punya kebun kurma nih ya, pulang sisirin, masih disisirin di kepang rambutnya. Berapa banyak rambut istri itu? Sebanyak itu pula pohon kurma, kebun kurma yang bapak miliki nanti di akhirat kelak. Islam yang murah, meriah. Kalau kita tahu ilmunya nih, ya, enak kan? Beruntung jadi agama Islam. Kembali, tapi jangan lupa tuh beres tuh buru-buru mandi kalau masih sore, ya gitu ya, mandi tuh. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suwaratun wala kalbun wala junubun. Ya. Sesungguhnya malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah, ya, di mana di dalam rumah itu ada patung, di mana di rumah itu ada gogong, ya, di mana di rumah itu masih dalam keadaan junub. Malaikat gak mau datang, Pak. Malaikat ini malaikat pembawa rahmat. Jadi kalau sempat, ya, diwajibkan. Bahkan berwudu itu kalau kita pengen mengulangi lagi, disunahkan berwudu. Bahkan kalau kita mau makan minum setelah itu, mau minum misalnya, disunahkan berwudu dulu. Kalau mau sunah hukumnya ya. Tapi kalau mandi tadi wajib. Mandi itu wajib. Saya akan kutip
sebuah kisah yang ditulis dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Maribari. Dia cerita tentang seorang tabi'in yang bernama Aban bin Abdillah Al-Bajali. Kata Aban bin Abdillah, tetangganya ada yang meninggal dunia. Tetangganya ini Pak, tetangga Aban. Kemudian dia diurus baik-baik, ya, mandikan, dikafankan, disolatkan tuh, dan tidak dimakamkan. Ya. Kuburan digali, dimakam nih. Setelah beres kemudian diturunkan Pak. Tiba-tiba ada kucing besar, kucing di liang lahat. Entah datang dari mana, tiba-tiba ada saja. Kata penggali kubur, usir, angkat kucing itu. Gak bisa Pak, pakai tali digeret, gak bisa. Dipukul kepalanya supaya mati itu, gak bisa. Payah penggali kubur untuk usir kucing itu. Adik kata Ustaz diputuskan, gali lagi sebelah sana, kayaknya susah nih. Gali lagi, digali sana itu kuburan yang lahat itu beres, diturunkan, ada lagi kucing itu di situ Pak. Waduh, cilaka dibilangnya. Sampai 3 kali gali kubur itu, kucing itu ada lagi di situ. Pak Ustaz bingung, gimana caranya cari ulama? Kata ulama ya sudah. Karena dulu ada kisah kan, saya pernah cerita ular besar tuh, ya, ada sahabat Nabi yang lain. Ini kucing. Ada kisah dulu zaman sahabat ular, sekarang kucing. Kata ulama, udah kuburkan saja tuh bersama kucing. Kubur, masukkan ya, itu pakai padung, urut rapi semua tuh. Belum sempat keluarga itu kembali ke rumah beserta penggali kubur itu, terdengar suara tulang-tulang yang digigit, kercek. Bagaimana kita suka melihat kucing makan tulang tuh ya, tulang ikan tuh kersek, ya, tulang tuh apa? Diterbus kata orang Jawa. Tulang jenazah itu suaranya terdengar oleh seluruh yang ada itu Pak. Panik keluarganya, seluruh pengantar kubur itu panik semua. Mendengar suara tulang-tulang almarhum itu dimakan oleh kucing tadi. Persuk. Nauzubillah ya. Beres semua ya sudah. Kata para ulama kita pulang. Ya, Allah mata. Ya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi kita semua. Pulang ke rumah, ya, Ustaz tadi minta kepada istrinya, ya, ngobrol ya, dari hati ke hati, ya, dari hati ke hati biasa ngobrol baik-baik. Ditanya, kira-kira amalan suami itu biasanya apa sih yang menyebabkan seperti ini? Kata istri, saya juga kurang tahu Pak Ustaz. Tapi yang saya tahu dia itu kalau setelah berhubungan gak pernah mandi wajib. Jadi suami itu gak pernah mandi wajib. Ini dalam hadis itu diterangkan karena gara-gara tidak mandi wajib itulah maka Allah tunjukkan. Mandi wajib ini ada 2 kemungkinan. Pertama, dia tidak ngerti, ya, jahil tentang tata cara mandi wajib. Yang kedua, mandi wajibnya tidak sah, ya. Atau memang dia tidak pernah mandi wajib. Oleh karena itu, pagi ini saya mengajak pada diri saya dan kita semua ini, buka kembali, ya, tata cara mandi junub itu. Karena kalau itu gagal, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Baca Quran tidak sah, tawafnya tidak sah. Gara-gara mandi wajibnya tidak beres. Pelajari sederhana sebetulnya mandi wajib. Berwudu aja tuh kata Siti Aisyah, berwudu aja seperti biasa sampai kaki itu goyor, selesai. Tapi diawali dengan niat tentu saja. Berwudu seperti biasa, ada 2 cara. Satu, berwudu seperti biasa, mandi basah-basah tuh nggak boleh ada yang kolos. Yang kedua, hadis riwayat Maimunah, ya, berwudu seperti biasa, pas giliran
basuh kepala nih, ya, giliran basuh kepala, mandi, basah-basah tuh, ya. Terakhir cuci kaki. Dua saja cara. Yang gampang sih, menurut versi Siti Aisyah, berwudu seperti biasa aja lah, ya. Seperti biasa kalau pakai bak mandi, nyelam dah tuh kalau disukai makan itu ya. Berwudu seperti biasa, tuh nyelam, blek, nah sudah selesai, gitu ya. Nah, caranya begitu. Dan bukan hanya cukup, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar nih. Ibnu Umar kata beliau, "Idza taqal hitanani wa ghabatil hasyafatu qad wajabal ghusl anzila aw lam yanzil." Kata Rasulullah SAW, jika dua kelamin bertemu atau tenggelamnya helm, ya, paham ya? Jadi batasnya helm tuh Pak, helm, batasnya helm. Kalau helm itu tenggelam, kata Rasulullah SAW, maka wajib mandi. Ya. Itu hadis Ibnu Umar. Keluar atau tidak keluar. Kalau helm itu tenggelam, ya, keluar atau tidak keluar, dia wajib mandi. Nih usia tua nih, kadang-kadang, mohon maaf, ya, susah untuk keluar. Apapun ilmu Pak ya, supaya jelas, susah untuk keluar. Tapi kalau tenggelam, sebatas helmnya aja tuh, ya, maka wajib mandi. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah berkaitan yang sama. Kata beliau, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi lam yarau annahu talama faghtasal." Jika, ya, kalian bangun tidur, nih bangun tidur, lalu melihat celana kita basah tuh, ya, sekalipun tidak bermimpi, jadi basah tuh, maka wajib mandi. Paham ya? Bangun tidur basah, nggak mimpi, maka wajib mandi. Kemudian hadis tadi teruskan, kata Rasulullah SAW, "Wa idza ra'ahu annah kalama falam yura'ahu lam yara balalan fala muslam." Sebaliknya, jika kalian mimpi basah tapi di celananya nggak ada bekasnya tuh, maka tidak perlu mandi, tidak wajib mandi. Jadi ukurannya apa? Ukurannya basah. Kalau basah maka wajib mandi. Ya, kalau mimpi tuh. Nah, ini semua adalah bimbingan Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita semua agar kita terhindar tuh dari batalnya sholat, tidaknya sholat, ya, batal atau tidaknya tawaf, ya. Sebagian ulama mewajibkan baca Quran harus pakai wudu, dijauhkan daripada sunnah. Bahkan kalau bapak mandi basah, kemudian angkat tangan menghadap kiblat, baca doa selepas wudu itu, maka Allah akan membukakan 8 pintu surga dan bapak boleh masuk dari pintu yang mana saja. Subhanallah. Allah berikan ganjaran banyak kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi diri saya dan kita semua, dan kita semua diberi kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Fattaqullaha mastata'tum wa lakum minkum billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.